Baik pemirsa, dan untuk membahas mengenai penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur serta wilayah lain dan juga potensi bencana di tanah air, sudah ada bersama kami Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Bapak Abdul Muhari. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdul. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Iya, dengan Herjuno di studio. Pak Abdul, kalau kita lihat bagaimana tadi update-nya, memang bencana ada di beberapa titik. Kalau untuk Cianjur dan Sukabumi dan wilayah lainnya, update terbaru seperti apa Pak penanganannya? Ya, untuk Cianjur dan Sukabumi dari sisi korban jiwa meninggal masing-masing sudah ditemukan 2 korban jiwa meninggal di Cianjur dan 2 korban meninggal di Sukabumi ya. Untuk Sukabumi sendiri per pagi tadi tim BNPB yang dipimpin Deputi 3 Tanggap Darurat bersama PJ Gubernur Jawa Barat itu sudah langsung meninjau ke lokasi dan mengecek langsung situasi di lapangan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan warga terdampak. Khusus untuk hari ini BNPB sudah menyalurkan dukungan operasional dana siap pakai untuk keperluan tanggap darurat bagi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi masing-masing 200 juta. Dan logistik dasar untuk masyarakat terdampak ada 18 item yang mulai dari paket sembako, makanan siap saji, slip, matras, kasur lipat dan seterusnya sampai dengan tandon air, pampers bayi dan perahu karet plus mesin. Jadi ini kita harapkan bisa mendukung operasi tanggap darurat di 2 kabupaten ini dan benar-benar kita harapkan dalam waktu 7 hari ke depan fase tanggap darurat ini 2 hal yang paling utama yaitu pencarian dan penyelamatan korban jika masih ada korban hilang yang akan dilakukan pencarian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak itu benar-benar bisa kita optimalkan, Mas Juno. Baik, jadi ada masa tanggap darurat 1 minggu ke depan ya Pak ya? Dan apakah dalam proses tadi pencarian dan juga pemenuhan kebutuhan ini, kalau kita bicara rentan waktu 1 minggu ini, atau bisakah diperpanjang Pak kalau kita lihat kondisi di lapangan atau memang ada jeda 1 minggu saja? Seperti apa? Kita masih mewaspadai bencana susulan ya, artinya seperti disampaikan oleh BMKG, perakiraan cuaca dengan peningkatan intensitas hujan ini masih akan terus terjadi menerus hingga nanti tahun, dan tentu saja ini menjadi kesiapsiagaan kita bersama karena peningkatan debit air Cikaso dan Cimandiri ini tentu saja bisa terjadi lagi kapan saja, sehingga benar-benar kita harapkan bagi masyarakat kalau memang sudah terjadi hujan lebih dari 2 jam secara menerus, kemudian intensitas hujan cukup tinggi, jadi kalau di lapangan ini cukup mudah sebenarnya melihat intensitas hujan cukup tinggi ini. Kalau visibility kita kurang dari 100 meter berarti itu hujannya sudah cukup tinggi. Artinya kalau dia terjadi lebih dari 2 jam, debit air di hulu itu sudah mulai naik. Debit air di hulu sungai itu pasti sudah bertambah. Nah, ini harus kita waspadai, Mas Juno. Untuk informasi cuaca kita sudah punya. Tetapi kapan terjadinya banjir dan di mana daerah-daerah yang terdampak banjir ini kita belum tahu. Nah, butuhkan respon cepat. Sebenarnya di Sukabumi dan Cianjur peran Babinsa, TNI Polri dan Babin Kamtibmas itu sudah cukup efektif sebenarnya. Jadi ada personil TNI Polri yang kemudian menghimbau masyarakat untuk evakuasi. Nah, jika himbauan ini terjadi, dilakukan, kami berharap tentu saja masyarakat mengikuti. Jadi jangan lagi menunggu atau kembali ke rumah seperti kejadian longsor 1 korban di Sukabumi itu karena kembali ke rumahnya pada saat longsor itu kemudian tertimbun. Nah, hal seperti ini tentu saja menjadi pembelajaran kita, dan juga kalau misalkan terjadi banjir jangan memaksakan untuk lewat. Kita lihat di video amatir ada mobil yang memaksa lewat akhirnya terbawa arus. Hal-hal seperti ini yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa kita himbau ke masyarakat untuk mengurangi potensi dampak korban jiwa pada situasi serupa. Baik. Tadi kalau secara kasat mata ataupun secara visibility sangat gampang ya Pak untuk kita melihat bahwa hujan itu lebat atau tidak tadi jaraknya. Plus juga kalau sudah lebih dari 2 jam ini juga jadi warning sebenarnya Pak ya untuk segera kita punya langkah-langkah mitigasi, kurang lebih seperti itu. Iya, benar. Pak, kalau silakan Pak.
Untuk Cianjur dan Sukabumi sendiri, kita akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam tanggap darurat ini. Eh, Dijadwalkan juga Kepala BNPB bersama Menko PMK akan meninjau langsung ke lokasi kejadian dalam 1-2 hari ini, sehingga benar-benar kita harapkan fase tanggap darurat ini optimal dalam untuk penanggulangan dan pemenuhan kebutuhan logistik warga terdampak. Meskipun pada hari ini kondisi mulai kondusif, artinya banjir mulai surut, masyarakat sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, tetapi sekali lagi tetap waspada untuk potensi bencana susulan yang mungkin terjadi karena intensitas curah hujan cukup tinggi. Baik, Pak Abdul, sebelum kita lanjutkan Pak Abdul, ini ada informasi terkait bagaimana BMKG menghimbau warga di Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada dan akan terjadinya banjir bandang susulan karena saat ini baru awal dari musim hujan yang puncaknya bisa berlangsung hingga Maret 2025. Banjir bandang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat usai dilanda hujan deras selama 24 jam. Banjir tersebut mengakibatkan sejumlah kendaraan terseret derasnya arus banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada potensi terjadinya banjir bandang susulan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan, saat ini Indonesia baru memasuki awal musim hujan dan curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga Maret 2025 nanti. Ya, mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga. Curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, terus enggak, kan ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Hal ini agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca yang ekstrim. Dari Jakarta, Dian Cahyani, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Baik, itu tadi bagaimana BMKG memberikan informasi terkait curah hujan yang memang akan terus berlangsung sampai Maret 2025. Dan kita masih bersama Pak Abdul. Pak Abdul, ini sejalan dengan yang kita bicarakan bagaimana sebenarnya curah hujan masih akan tinggi hingga Maret tahun depan. Lalu Pak, kalau kita bicara topografi, Sukabumi, ya tadi Cianjur memang kan wilayahnya banyak dialiri sungai. Adakah wilayah-wilayah lain yang serupa di Indonesia yang harus juga waspada Pak, mengingat curah hujan juga tinggi dan akan sampai tahun depan? Ya, BNPB sudah melakukan pemetaan daerah-daerah dengan tingkat kerawanan banjir dan longsor yang cukup tinggi berdasarkan catatan historis, karena bencana hidrometeorologi ini adalah bencana yang memiliki periode ulang singkat ya, Mas Juno. Artinya kalau dia terjadi di tahun lalu, besar kemungkinan dengan prediksi cuaca yang seperti ini dia akan terjadi lagi di tahun ini. Khusus Jawa Barat sendiri masih ada Kabupaten Bogor, Ciamis, Garut yang juga harus waspada. Kemudian di Jawa Tengah itu ada Banjarnegara, Cilacap, Kubumen dan seterusnya. Di Jawa Timur juga ada Trenggalek dan beberapa kabupaten kota lainnya. Artinya peningkatan intensitas hujan ini di daerah-daerah yang penduduknya cukup tinggi karena pressure kepada daya dukung daya tampung lingkungan ini akibat pertambahan populasi. Jadi pasti frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi basah ini, banjir, tanah longsor, banjir bandang, itu paling banyak terjadi di daerah-daerah dengan populasi penduduk yang tinggi. Nah, ada satu hal Mas Dino yang perlu kita perhatikan. Memang kita mendapatkan informasi perakiraan cuaca, tetapi tidak bisa menentukan dengan persis kapan dan di mana akan terjadinya banjir atau tanah longsor. Jadi prediksi cuaca itu satu informasi awal, tapi belum bisa operasional untuk kedaruratan. Sehingga memang dibutuhkan kerjasama semua pihak seperti tadi kami sampaikan. Kami sudah
BNPB sudah melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan. Minggu lalu kita lakukan di Jawa Barat, minggu ini akan kita lakukan di Jawa Timur, minggu depan akan kita lakukan di Jawa Tengah. Di Jawa Barat kita sudah sampaikan baru Senin minggu lalu, Kepala BNPB memimpin langsung rakor kesiapsiagaan se-kabupaten kota, seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat, dan kita sudah reminder, dan pada saat itu juga BNPB memberikan dukungan-dukungan awal untuk kesiapsiagaan. Tetapi sekali lagi, kita baru punya informasi awal potensi curah hujan. Baik. Kemudian pada di sisi hilirnya, di sisi masyarakatnya, kami menghimbau memang perlu untuk kita melakukan kembali misalkan siskamling kebencanaan seperti itu kira-kira, bahwa pada saat hujan kita sangat mengharapkan personil TNI, personil Polri, Pol PP, aparat desa itu benar-benar melihat kondisi debit sungai, kondisi tebing-tebing yang curam sehingga bisa memberikan informasi awal kepada masyarakat jika sudah terjadi kenaikan debit muka air, maka kita bisa melakukan evakuasi kepada masyarakat di sepanjang aliran sungai. Jangan sampai kemudian kita terdadak banjir luapan sungai sudah terjadi, baru kita terdadak untuk mengevakuasi masyarakat. Hal-hal seperti ini yang memang perlu kita lakukan bekerja sama seluruh pihak, baik aparat desa, TNI, Polri, untuk meminimalkan benar-benar potensi korban jiwa yang mungkin di fase musim hujan ini. Baik, kalau tadi Pak Abdul menyebutkan bahwa siskamling kebencanaan ini penting, bagaimana aparat tadi ya dan pihak-pihak terkait mengecek gitu, ketinggian air ketika hujan deras seperti itu. Kalau dari Jawa Barat Pak, dari Sukabumi dan Cianjur, dan disebutkan juga di Senin sebenarnya sudah ada warning atau hal-hal yang disebutkan mungkin akan jadi mitigasi seperti itu. Lalu mengapa ketika ada kejadian ini nampaknya kalau kita lihat Pak dari footage dan video-video, masyarakat seperti tidak siap seperti itu Pak? Jadi ada yang disebut dengan risk bias ya, bias resiko. Jadi terkadang ketika kejadian ini berulang, mungkin dulu tahun lalu sudah terjadi, seperti kita ketahui masyarakat menyebutkan bahwa banjir di Sukabumi di daerah itu bukan terjadi pertama kali, tetapi yang sebesar ini baru kali ini. Tapi pada saat itu terjadi, mungkin bagi masyarakat yang sudah mengalami beberapa kali kejadian ini, potensi risiko itu tidak dirasa membahayakan jiwa. Tahun lalu juga seperti ini, tapi tidak apa-apa. Sehingga kecenderungan untuk mengabaikan, kecenderungan untuk tidak evakuasi, kecenderungan untuk tidak lari ke tempat yang aman itu tinggi. Dan ini terjadi di semua negara, bahkan di Jepang pun seperti itu. Makanya ini mungkin sangat perlu untuk kita himbau kepada masyarakat, seperti tadi saya contohkan, di masyarakat yang kembali lagi ke rumah di longsor Sukabumi, begitu masuk ke rumah tiba-tiba longsornya menimbun rumah sehingga menjadi korban jiwa. Hal-hal seperti ini jika sudah diinformasikan oleh aparat di lapangan, TNI Polri untuk evakuasi atau menghindar terlebih dahulu, mari kita sama-sama patuhi, tidak kembali dulu ke rumah atau tinggal dulu atau pindah dulu ke tempat yang lebih aman hingga situasinya kondusif. Karena ini yang bisa menjamin tidak terjadi atau tidak jatuhnya korban jiwa pada saat kedaruratan bencana. Pak Abdul Muhari, terima kasih banyak atas waktunya dan juga tadi informasinya. Semoga ini bisa diserap dan diimplementasikan untuk warga semuanya yang berada di daerah rawan bencana. Tadi ya Pak, tidak lalai dan patuh terhadap aturan dan juga warning yang sudah diberikan pihak-pihak terkait. Terima kasih sekali lagi Pak Abdul, sehat-sehat. Terima kasih Mas Juno.